Oke, di sini saya akan mempresentasikan eh, terkait korupsi, yang dimana untuk tugas UTS pada MK Pendidikan Anti Korupsi. Di sini saya akan membawakan tema, yaitu menggali akar gagalnya pemberantasan korupsi di Indonesia dan upaya membangun strategi anti korupsi yang berkeadilan sosial. Langsung saja, sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Gimnastiar. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya berada di kelas 3. Lanjut. Di sini ada pendahuluan yang dimana korupsi di Indonesia merupakan fenomena multidimensi yang telah mengakar dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak sekedar menjadi masalah hukum, melainkan juga problem sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan erat. Mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia seringkali tidak berkelanjutan, dan bagaimana seharusnya strategi anti korupsi yang efektif dan berkeadilan sosial dirancang untuk konteks pemerintahan Indonesia masa kini? Jadi, korupsi itu telah menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, menghambat pembangunan, serta melemahkan legitimasi pemerintahan di mata publik. Walaupun berbagai instrumen hukum dan lembaga telah dibentuk untuk memberantasnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 beserta revisinya. Realitas menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penyakit kronis yang sulit diberantas secara berkelanjutan. Fenomena tersebut tuh menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dilihat hanya sebagai upaya penegakan hukum semata. Ia harus dipahami sebagai persoalan struktural yang melibatkan dinamika kekuasaan, budaya politik, dan lemahnya etika pemerintahan. Dalam konteks inilah muncul pertanyaan penting seperti mengapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung stagnan, dan bagaimana strategi anti korupsi yang berkelanjutan dapat dirancang agar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lanjut. Lalu di sini ada tinjauan pustaka yang berasal dari seorang penulis yang bernama Baswir pada tahun 2002, yang mengatakan bahwa korupsi bersifat struktural, lahir dari sistem kekuasaan yang timpang sejak masa kolonial. Lalu yang kedua ada Nainggolan pada tahun 2024, korupsi mencakup tiga dimensi utama, struktural, politik, dan kultural. Lalu yang ketiga ada Kierkegaard pada tahun 1988, yang dimana dia mencetuskan bahwasannya korupsi itu ada rumus juga gitu. Rumusnya itu adalah C sama dengan M plus D kurang A, yang dimana corruption sama dengan monopoli plus distraction dikurang akuntabilitas. Lalu yang kelima ada eh, lanjut. Nah, di sini ada pembahasan yang dimana ada beberapa pembahasan yang saya bawa. Yang pertama ada masa kolonial sampai era reformasi. Jadi korupsi itu bukan hanya sebuah fenomena baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut Refrison, politik koruptif telah ada sejak masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu pejabat pribumi diberikan tanggung jawab besar namun digaji rendah, kapitalis balik lagi. Sehingga mereka mencari imbalan dari masyarakat sebagai kompensasi tidak resmi.
Praktik ini secara sosial dianggap wajar, padahal secara moral merupakan penyalahgunaan kekuasaan menurut Baswir tahun 2002. Pola hubungan kekuasaan yang timpang tersebut kemudian diwarisi oleh birokrasi Indonesia setelah kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, pada tahun 1945 sampai 1966, korupsi berkembang pesat karena situasi politik yang tidak stabil dan lemahnya sistem hukum. Jadi pada tahun segitu tuh eh, perekonomian di Indonesia tuh sangat tidak stabil gitu, menurun lah. Dan sistem yang ada pada hukum di negara Indonesia pada saat itu tuh sangat buruk lah, terbilangnya cacat, penuh kecacatan gitu. Lalu Hikmatus Syuraida mencatat bahwa program operasi Budi yang digagas Presiden Soekarno tahun 1963 gagal total karena banyak pejabat korup justru mendapat perlindungan politik. Menurut Syuraida tahun 2015. Skandal Pertamina tahun 1957 menjadi contoh awal lemahnya pengawasan terhadap pengusahaan negara di mana dana besar digunakan tanpa transparansi. Lalu memasuki Orde Baru. Pada tahun 1966 sampai 1998, korupsi berubah menjadi bagian dari sistem politik yang terlembaga. Soeharto memusatkan kekuasaan pada dirinya dengan dukungan militer dan jaringan konglomerat yang loyal. Korupsi tidak lagi bersifat individual, tetapi sistematik, terjalin dalam pola kolusi dan nepotisme. Kasus bantuan liku, likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menghabiskan sekitar 600 triliun pada akhir 1990-an menjadi simbol korupsi besar-besaran antara pemerintah dan pengusaha kroni menurut Baswir pada tahun 2002. Lalu masuk ke era reformasi yang dimulai tahun 1998 sempat memberikan harapan baru gitu melalui pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Lembaga ini pada awalnya berhasil menegakkan hukum dengan tegas dan berani. Terlihat dari banyaknya operasi tangkap tangan atau biasa kita sebut OTT terhadap pejabat tinggi negara. Namun setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, independensi KPK menurun drastis. Jumlah OTT merosot tajam dari 121 kasus pada 2018 menjadi hanya 30 kasus pada 2023. Menurut Adari dan Naomi 2023. Ia menandakan adanya eh, pelemahan kelembagaan yang serius dalam tubuh institusi anti korupsi di Indonesia. Dan menurut Ebenezer Nainggolan pun korupsi di Indonesia dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, eh, yakni struktural, politik, dan kultural. Pertama, korupsi struktural terjadi di tubuh birokrasi, di mana pejabat publik menggunakan kewenangannya untuk memperoleh kepentingan pribadi. Kasus Gubernur Papua Lukas NMB pada tahun 2023 yang menerima gratifikasi senilai 46 miliar menjadi contoh nyata praktik penyalahgunaan jabatan. Kedua, korupsi politik muncul melalui praktik jual beli jabatan, penyalahgunaan kekuasaan dan politik uang, kasus suap bantuan sosial COVID-19 pada tahun 2021 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara mencerminkan bagaimana kebijakan sosial yang seharusnya ditunjukkan untuk masyarakat miskin justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan memperkuat posisi politiknya. Lalu yang ketiga ada korupsi kultural, berkembang karena adanya budaya patronase dan permisivitas sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat memandang bahwasannya pemberian uang pelicin atau uang terima kasih sebagai hal yang wajar. Menurut Mutarom tahun 2002, menegaskan bahwa sistem sosial Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pola patro klien yang membutuhkan loyalitas personal dibandingkan kepatuhan terhadap hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa tahun 2003 saja kerugian negara akibat korupsi mencapai 42,6 triliun.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa korupsi bukan hanya kejahatan awal, tetapi juga ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Lalu ada faktor-faktor kegagalan terkait pemberantasan korupsi gitu. Eh, Pertama itu hukumnya yang tidak konsisten. Revisi UU KPK pada tahun 2019 menyebabkan lembaga tersebut kehilangan otonomi institusionalnya karena pegawainya kini berstatus aparatur sipil negara gitu. Lalu yang kedua ada struktur kekuasaan yang hierarki dan elitis. Menurut Baurir pada tahun 2002 menilai bahwa hubungan kekuasaan di Indonesia masih bersifat vertikal dan eksploitatif. Pada masa Orde Baru, yayasan seperti Supermar dan Dharma eh, Putra Kostrad dijadikan instrumen politik untuk kepentingan untuk kepentingan ya keluarga presiden. Lalu yang keempat ada lemahnya penegakan hukum. Banyak kasus besar berakhir tanpa hukuman yang menimbulkan efek jera gitu. Jadi kayak nggak sepadan aja apa yang dilakukan dan apa yang didapatkan gitu. Contohnya pada kasus korupsi BTS 4G Kominfo tahun 2022 dengan nilai kerugian sekitar 8 triliun. Lalu menurut teorinya Krigart pada tahun 1988 itu menyebutkan bahwasannya terdapat rumus sama dengan M plus D kurang A, yang dimana corruption sama dengan monopoly plus discretion kurangnya accountability. Yang berani korupsi akan tambah ketika akan tumbuh ketika kekuasaan dimonopoli. Kebebasan bertindak tanpa pengawasan tinggi dan akuntabilitasnya rendah, menurut Bajuri tahun 2011. Jadi secara politik korupsi berfungsi sebagai sarana mempertahankan kekuasaan, pendanaan partai politik yang tidak transparan, membuat partai bergantung pada sumber dana ilegal. Lalu juga secara ekonomi, korupsi merusak efisiensi pasar dan memperlebar kesenjangan pendapatan. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk perkembangan justru dialihkan ke kepentingan pribadi. Menurut Nainggolan tahun 2024. Lalu desentralisasi pun pasca reformasi yang bertujuan memperkuat otonomi daerah ternyata juga membuka ruang bagi praktik korupsi lokal. Laporan KPK tahun 2003 mencatat lebih dari 1.300 kepala daerah tersangkut kasus korupsi sejak tahun 2004. Nah, kegagalan ini tuh mencerminkan lemahnya praktik good governance di mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik sering berhenti pada retorika administratif. Menurut Nainggolan tahun 2024 menegaskan bahwa birokrasi Indonesia itu masih berorientasi pada kekuasaan, power oriented ketimbang pelayanan publik service oriented. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan mekanisme eh, audit sosial berbasis komunitas agar masyarakat dapat terlibat langsung mengawasi anggaran publik di daerahnya. Eh, Lalu dari sudut pandang filosofis pun, korupsi merupakan bentuk ketidakadilan sosial. Setiap rupiah dana publik yang dikorupsi berarti merampas hak-hak masyarakat atas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Menurut Pahlavi tahun 2022. Dalam teori keadilan John Raur, praktik korupsi melanggar prinsip difference principle karena memperkuat dominasi kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin. Lalu untuk mengubah mentalitas bangsa, pendidikan anti korupsi perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Mutarom berpendapat dan menegaskan bahwa pendidikan semacam ini tidak boleh hanya berfokus pada aspek pengetahuan hukum, tetapi harus menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan empati sosial.
beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Gajah Mada yang biasa kita tahu UGM dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah mengembangkan program Integrity Education yang menggabungkan pengajaran akademik dengan proyek sosial mahasiswa gitu. Lalu keberhasilan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Finlandia menunjukkan bahwa pemerintahan yang bersih akan menciptakan kepercayaan publik, memperkuat investasi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, lanjut. Eh, lalu kesimpulannya. Korupsi memang tidak dapat dihapus dalam sekejap, tetapi melalui komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat, nilai-nilai moralitas dan keadilan dapat dipulihkan. Pada akhirnya, Indonesia yang bebas korupsi bukan sekedar impian moral, tetapi cita-cita politik yang dapat diwujudkan melalui sinergi hukum, pendidikan, dan budaya, integritas. Dengan demikian, tujuan luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar menjadi kenyataan gitu. Dan korupsi di Indonesia pun bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga krisis etika dan tata kelola pemerintah dan tata kelola pemerintahan. Ia telah berkembang dari masa kolonial hingga era modern sampai bahkan sampai sekarang dalam berbagai bentuk gitu. Mulai dari penyalahgunaan jabatan, suap politik, hingga penyimpangan anggaran publik. Meskipun banyak sekali gitu berbagai regulasi dan lembaga telah dibentuk, korupsi tetap sulit diberantas karena adanya kombinasi gitu antara struktur kekuasaan yang timpang, budaya patronase, dan lemahnya akuntabilitas birokrasi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang dimana memperkuat supremasi hukum, mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan integritas pendidikan dan memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi publik. Namun yang lebih penting kan ada perubahan moral gitu. Secara kolektif masyarakat menjadi kunci utama seperti dikemukakan Baswir pada tahun 2002. Korupsi tidak akan berkurang selama masyarakat masih menganggapnya sebagai urusan pejabat, bukan sebagai tanggung jawab bersama gitu. Nah, gerakan anti korupsi juga harus dibangun sebagai gerakan sosial nasional gitu yang melibatkan lembaga agama, dunia pendidikan dan komunitas lokal dan juga sektor swasta. Ketika semangat gotong royong dihidupkan gitu, diprioritaskan kembali dalam konteks integritas nasional, maka pemberantasan korupsi itu tidak lagi bersifat top down, melainkan lahir dari kesadaran rakyat sendiri seperti itu. Oke, mungkin cukup segitu saja yang saya bisa sampaikan terkait apa ya korupsi dan